Kisah Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun kepada kaum Armenia. Semoga yang like dan subscribe masuk surga, amin. Nabi Nuh, alaihi salam adalah nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa umur panjang. Banyak riwayat mengatakan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Selama berabad-abad, dakwah Nabi Nuh harus dihadapkan dengan berbagai ujian yang sangat luar biasa. Lamanya durasi dakwah Nabi Nuh juga dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 14 sebagai berikut. Artinya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Keikhlasan Nabi Nuh berdakwah dalam waktu yang sangat lama tidak mempengaruhi jumlah pengikutnya. Para pengikutnya adalah anak-anak yatim, budak, janda, tukang, dan para pekerja kasar. Di mata orang-orang kafir, mereka adalah manusia yang sangat lemah, buruk, rendah, dan sampah. Selain itu, kaum kafir terus menyudutkan Nabi Nuh, bahkan menantang untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Nah, berikut ini adalah kisah dakwah Nabi Nuh terhadap kaumnya yang congkak. Nabi Nuh diutus Allah kepada bangsa Armenia untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka adalah kaum penyembah berhala bernama Wet, Suwa, Nasr, dan Yahu. Selama 300 tahun, Nabi Nuh berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah memerintahkannya untuk berdakwah secara terang-terangan, seperti yang tertuang dalam surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Qs. Al-Hijr, 94. Ketika berdakwah terang-terangan, Nabi Nuh pun mulai menerima gangguan, ancaman, intimidasi hingga pengusiran. Orang-orang kafir menuduhnya sebagai seorang pembohong, mereka bahkan mengolok-olok Nabi Nuh dan menyebutnya sebagai orang gila. Dalam ayat itu dijelaskan, setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka memasukkan jari-jarinya ke dalam telinga dan menutupkan bajunya ke muka agar tidak melihat dan mendengar dakwah beliau. Ironisnya, anak dan istrinya juga tidak mau mengikuti ajaran yang ia sampaikan. Hal ini membuat Nabi Nuh mendapat teguran dari Allah, karena sangat berambisi agar anak dan istrinya selamat dan mengikuti jalan yang benar. Akhirnya, Nabi Nuh merasa kehilangan harapan untuk menyelamatkan umatnya dari kesesatan. Nabi Nuh memanjatkan doa kepada Allah untuk membinasakan semua kaum kafir tersebut. Doa Nabi Nuh tersebut tercatat dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 26-27, dikutip dari buku kisah Nabi Nuh, alaihi salam oleh Kempubliser sebagai berikut. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Qs Nuh, 26-27. Azab kaum kafir Nabi Nuh turun saat musim kemarau. Hujan yang sangat lebat terjadi, sehingga menyebabkan banjir bandang yang sangat mengerikan. Sebelum azab turun, Nabi Nuh dan kaumnya sudah naik ke kapal yang memuat seluruh pengikutnya, termasuk hewan-hewan yang ada di hutan. Allah tak membiarkan orang-orang kafir selamat dari azab tersebut. Bahkan, salah satu putra Nabi Nuh, Konan, dan istrinya terkena azab hingga tenggelam bersama kaum kafir lainnya. Setelah 40 hari berlayar, banjir pun mereda dan kapal Nabi Nuh berhenti di dekat sebuah gunung. Nabi Nuh dan ketiga putranya yang beriman, yakni Sam, Ham, dan Yafits, serta para pengikutnya turun dari kapal dan melanjutkan hidup baru dengan tetap beribadah hanya kepada Allah.